Min, oi, ada nggak sih wilayah negara yang kosong, tapi kayak ngebentuk jalur gitu? Kalau kemarin kan kita ngebahas wilayah negara yang sebagian besar kosong. Nah, ada nggak negara yang wilayahnya kosong, terus kayak ngebentuk jalur atau semacam garis gitu? Ya, kagak sepenuhnya kosong sih. Pasti masih ada yang tinggal di situ lah. Yuk, kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, kemarin Mimin ngebahas negara apa yang sebagian besar wilayahnya kosong, dan kenapa penduduk negara itu lebih banyak tinggal di titik tertentu. Nah, tapi kalian pernah kebayang nggak sih, kalau kekosongan wilayah negara itu seolah membentuk sebuah jalur. Jadi posisinya kayak gini, anggap nih wilayah negara, terus populasi penduduknya itu punya kepadatan yang seperti ini. Dan pada akhirnya ngebentuk sebuah pola yang seolah menyerupai jalur. Ya, sebenarnya bukan berarti kagak ada yang tinggal di sini ya. Tapi, kalian pasti tahu maksud Mimin apa. Hal ini terjadi pada negara Heksagon, beribu kota di Paris, yaitu Perancis. Ya, kalau kalian melihat peta persebaran penduduk atau peta yang memuat informasi tentang populasi di negara Prancis, kalian bakal melihat sebuah bentuk yang seperti ini. Meskipun terlihat cukup abstrak, tapi kalau kalian perhatikan dengan seksama, kalian bakal menemukan pola jalur berliku secara diagonal dengan panjangnya kurang lebih 1000 km dan lebar rata-rata sekitar 400 km. Bukan tanpa alasan, karena diperkirakan rata-rata populasi di bagian jalur ini sekitar 30 orang per kilometer persegi. Berbeda dengan wilayah lainnya yang kira-kira 120 orang per kilometer persegi. Nah, pola ini dikenal juga sebagai empty diagonal. Kalau dalam bahasa Prancis disebut diagonal du vide. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi diagonal kosong. Pola diagonal ini membentang dari ujung ke ujung di sepanjang bagian tengah negara Prancis. Lebih tepatnya, membentang dari wilayah departemen Meuse di timur laut sampai ke wilayah departemen Landes di barat daya. Tapi uniknya, kalau kita balik pola diagonal ini menjadi arah sebaliknya, kita bakal melihat daerah diagonal ini sebagai daerah yang padat penduduk. Tapi kok bisa ya, sebagian wilayah kosong di Prancis ini sampai membentuk pola jalur diagonal, yang kalau kita lihat seolah kayak menghubungkan Spanyol dengan Belgia. Bahkan ya, kalau mau dibuat lebih jauh, jalur kosong ini nyambung juga sama Spanyol dan Portugal. Dan urusannya malah jadi jalur kosong benua. Oke, tiada akibat tanpa adanya sebab. Dan keadaan sekarang terjadi karena sejarah. Jadi kita bisa bahas asal-muasalnya bagaimana, terus kota-kota besar di Prancis semacam Paris, Marseille, Lyon, itu ada di mana aja sih? Dan kira-kira apa dampak dari empty diagonal? Well, kalau kita melihat pada bagian sejarahnya, Prancis itu termasuk negara dengan populasi terbanyak di benua Eropa. Dari abad pertengahan, revolusi Prancis, zamannya Napoleon Bonaparte, Prancis menjadi negara dengan populasi terbanyak di benua Eropa. Bahkan pas zamannya Napoleon, Prancis itu merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia pada urutan keempat. Tetapi, semuanya berubah pada akhir abad ke-18. Angka kelahiran di Prancis mengalami penurunan. Dan ya, setelah kejadian revolusi Prancis dan perang Napoleon yang memakan banyak korban sampai sekitar 2 juta jiwa, membuat populasi di negara Prancis semakin turun secara signifikan. Kemudian pada saat Perang Dunia Pertama, yang semakin banyak memakan korban jiwa, dan daerah yang paling banyak terkena dampak dari Perang Dunia adalah wilayah pedesaan Prancis. Belum lagi perkembangan daerah industri pada kota-kota besar di Prancis. Lalu, pada saat yang bersamaan, terjadi urbanisasi secara besar-besaran di Prancis. Pada awal abad ke-20, populasi di pedesaan Prancis masih sekitar 40% dari total populasi negara Prancis. Tetapi setelah banyaknya korban jiwa dari Perang Dunia Pertama, banyak warga pedesaan yang kemudian pindah ke beberapa wilayah kota, di mana kota-kota ini menjadi pusat utama dari tren urbanisasi di Prancis, yaitu Marseille, Lille, Lyon, dan tentu saja Paris. Tujuan urbanisasi ini adalah untuk mencari peruntungan untuk kehidupan yang lebih baik, terutama kota Paris, yang menjadi ibu kota Prancis.
Kota Paris, yang sejak abad ke-17 semakin bertambah besar dan semakin banyak penduduk yang merantau ke Paris. Maka tidak heran kalau Paris menjadi kota paling padat penduduk di Prancis. Ya, selain karena posisinya yang memang sebagai ibu kota Prancis. Dan mengakibatkan penurunan populasi di pedesaan. Pada sekitar tahun 1985, populasi pedesaan hanya sekitar 8% dari total populasi di negara Prancis. Nah, selain karena alasan dampak dari Perang Dunia, alasan lainnya adalah karena menurut banyak ahli, penduduk secara alamiah akan berpindah ke daerah yang berdekatan dengan garis pantai, karena lebih banyak peluang ekonomi pada daerah-daerah tersebut. Oke, maksud Mimin, coba lihat aja negara semacam Australia. Kenapa negara segede Australia kagak full populasi dan lebih padat di daerah dekat garis pantai? Tapi kita nggak bisa menitik beratkan hanya pada alasan karena garis pantai doang. Ada satu lagi. Menurut beberapa sumber, sektor agrikultur memegang peranan penting dalam tren urbanisasi di Prancis. Yoi, kalau kalian perhatiin di daerah diagonal ini, kalian bakal melihat kalau wilayah agrikultur menjadi wilayah yang dominan. Dulu, banyak penduduk Prancis yang bekerja di sektor agrikultur. Sekitar tahun 70-80-an, diperkirakan sebanyak 1,6 juta penduduk Prancis bekerja di sektor agrikultur. Akan tetapi, dikarenakan sektor agrikultur di Prancis menggunakan teknologi yang lebih canggih, sehingga tidak begitu banyak membutuhkan tenaga manusia, dan hasilnya, hanya sekitar ratusan ribu warga Prancis saja yang bekerja di sektor agrikultur. Semakin sedikit tenaga manusia yang dibutuhkan, itu artinya semakin sedikit lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, hal inilah yang membuat orang-orang Prancis lebih memilih untuk mencari pekerjaan di daerah kota, yang mana kebanyakan daerah kota itu ada di sini, amigos. Bukan cuma sampai di situ. Coba pikir-pikir lagi. Karena banyak warga yang pindah ke daerah perkotaan, alhasil angka kelahiran lebih banyak meningkat di daerah perkotaan. Generasi muda lebih banyak tumbuh di perkotaan. Artinya, semakin sedikit kegiatan komersial yang dilakukan pada wilayah pedesaan. Min, berarti daerah pedesaan atau wilayah diagonal ini kosong melompong gitu? Ya, nggak gitu juga, amigos. Mimin sempat bilang di awal, tetap ada kok warga yang tinggal di daerah pedesaan. Bahkan tetap ada kota yang berada pada wilayah diagonal ini. Contohnya Clermont-Ferrand, dengan populasi sekitar lebih dari 140.000 jiwa. Ya kali kagak ada kota. Ibarat kata gini nih, amigos. Lu punya wilayah nih. Terus daerah paling padat itu di sekitar pinggiran. Di tengah-tengah lu lihat, seolah kosong melompong. Padahal sebenarnya ya, tetap ada aja yang tinggal di situ. Meski cuma 10 atau berapa orang doang. Tapi, masih ada yang tinggal di situ kan? Ya, nggak sampai kosong dan cuma satu orang aja. Sendirian, sepi, dan liminal. Ngapain gue bahas liminal ya? Kalau soal liminal mah, mampir aja ke channelnya Max Backrooms. Di situ, si Max bakal bahas dunia liminal sama per backrooms. Ya, Mimin juga kagak ngerti dah. Jadi buat amigos yang suka juga sama hal-hal berbau backrooms, boleh juga dong mampir ke channelnya Max Backrooms. Oke, kita balik ke topik. Jadi, apa dampak dari keberlanjutan pola diagonal ini? Kalau menurut Mimin sendiri ya, ada beberapa hal. Yang pertama, soal pertumbuhan penduduknya. Karena makin banyak penduduk Prancis yang pindah ke daerah perkotaan, ya akan terjadi penurunan jumlah penduduk di daerah pedesaan Prancis. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk di perkotaan, terutama kota-kota besar, akan cenderung naik. Yang kedua, akan semakin sedikit aktivitas komersil yang dilakukan di daerah pedesaan. Ya, karena semakin sedikit penduduk, sepertinya orang-orang akan lebih memilih untuk berinvestasi di daerah perkotaan. Tapi untuk sektor agrikultur, tetap menjadi sektor utama, sektor juara di wilayah pedesaan. Yang ketiga, karena lebih banyak penduduk di daerah perkotaan, menurut Mimin, hal ini bakal membuat kesenjangan antara daerah kota dengan pedesaan. Maksud Mimin dari konteks demografi, terutama soal kepadatan penduduk. Gimana menurut kalian? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan.
Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.